Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Novita Fitria dari kelas 02D4 Teknik Elektro dengan NIM 2202046000026. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pendidikan kewarganegaraan. Pada materi pertama, yakni identitas nasional. Identitas nasional merupakan istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harfiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan untuk kata nasional yang berarti ialah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan, atau cita-cita. Berdasarkan hal tersebut, bangsa yang ada saat ini memiliki identitasnya masing-masing sesuai dengan keunikan, sifat, dan karakter dari suatu bangsa. Ciri atau penandaan yang dapat membedakan dapat disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi, seperti kartu keluarga dan KTP. Sebagai contohnya, orang yang dikenali dari namanya, alamat, jenis kelamin, agama, dan sebagainya. Identitas juga dapat berlaku bagi kelompok masyarakat dan organisasi dari sekelompok orang-orang. Selanjutnya ialah tentang tantangan identitas nasional. Tantangan utama bangsa Indonesia adalah tantangan dalam mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Pemerintah perlu mengambil langkah-langkah tegas guna mempertahankan eksistensi jati diri bangsa. Jati diri bangsa yang dimaksud adalah jati diri yang berakar dan bersejarah dan kebudayaan bangsa Indonesia. Muncul pula beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tantangan identitas nasional. Apa tantangan yang dihadapi identitas nasional kita pada saat ini? Terdapat beberapa tantangan dalam mempertahankan identitas nasional kita di era globalisasi, antara lain yaitu sikap hedonisme, memudarnya sikap gotong royong, memudarnya rasa nasionalisme dan patriotisme, serta memudarnya sikap sopan santun. Mengapa hal tersebut terjadi dan bagaimana solusinya? Penyebab utama dari memudarnya semangat nasionalisme dan kebangsaan dari generasi penerus bangsa terutama disebabkan oleh contoh yang salah dan kurang mendidik yang diperlihatkan generasi tua atau kaum tua yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi dan golongannya daripada mendahulukan kepentingan bangsa dan rakyat. Solusinya ialah memberikan pendidikan sejak dini tentang sikap nasionalisme dan patriotisme terhadap bangsa Indonesia, memberikan contoh atau tauladan tentang rasa kecintaan dan penghormatan kepada bangsa, memberikan pengawasan yang menyeluruh kepada anak terhadap lingkungan sekitarnya, serta selalu menggunakan produk dalam negeri. Selanjutnya ialah pengertian integrasi nasional. Integrasi nasional merupakan bentuk penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya di masyarakat, melalui dari latar belakang suku, agama, ras, dan budaya yang berbeda. Dalam hal ini, integrasi nasional diperlukan untuk menyatukan berbagai perbedaan yang ada. Konsep integrasi nasional terdiri atas dua. Yang pertama, integration atau kesempurnaan atau keseluruhan. Yang kedua, nasional, yaitu bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya dalam suatu wilayah dan berada di bawah satu kekuasaan politik. Selanjutnya ialah dinamika dan tantangan integrasi nasional. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional, yang mana integrasi berarti memberikan tempat dalam suatu keseluruhan. Dan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembauran hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Sedangkan pada arti nasional yang artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berbeda dalam bentuk wilayah dan berada
di bawah satu naungan kekuasaan politik. Selanjutnya ialah Konstitusi Negara Indonesia. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi ketentuan tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan atau hukum yang terdapat dalam konstitusi mengatur hal-hal yang amat mendasar dari suatu negara, maka konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi berfungsi sebagai landasan konstitusionalisme. Landasan konstitusionalisme adalah landasan yang berdasarkan konstitusi, baik konstitusi dalam arti luas maupun konstitusi dalam arti sempit. Beberapa pertanyaan muncul, salah satunya apakah setiap negara memiliki konstitusi? Setiap negara harus memiliki konstitusi, tetapi tidak setiap negara memiliki konstitusi yang tertulis. Konstitusi adalah hukum tertinggi negara sehingga semua praktik administrasi harus dilakukan sesuai dengan konstitusi dan tidak bertentangan dengan konstitusi negara yang berlaku. Itulah presentasi yang sempat saya sampaikan. Bila ada kesalahan saya mohon maaf. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.